pacar yang sedang menyelam? Menunggunya di tepi dermaga? Apabila ada yang mengucapkan salam, mari kita jawab dengan penuh semangat dan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Banten. Siapa kita? Banten. Siapa kita? Banten. Berjuang dengan tanpa barbarli, juara dengan anggunli, kelompok Banten Slay. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Mari kita belajar SKI. Mari kita belajar SKI hari ini. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilyati Keisa yang bertugas sebagai moderator pada kelompok Kerajaan Banten. Nah, tapi sebelum itu, Keisa ingin kenalin dulu nih teman-teman Keisa dulu nih. Yang pertama yaitu Kizilando Saputra, lalu yang kedua Habib Raya, lalu yang ketiga Akhtar Aziz Lamal, lalu yang keempat Helga Odelia Putri, lalu yang kelima Haura Rajani, dan yang keenam Yocice Vanessa. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu Kerajaan Banten? Nah, karena teman-teman belum tahu, mari kita simak dulu videonya sambil kami jelasin ya. Yaitu yang akan dijelasin oleh Haura. Kepada Haura kita persilahkan. Latar belakang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dikenal sebagai Kesultanan Banten. Merupakan kerajaan yang didirikan pada abad 16 di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Jawa bagian barat. Kerajaan Banten muncul sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke pesisir barat atau Pulau Jawa. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin dan putra Sunan Gunung Jati, merupakan pangeran kerajaan dari Pajajaran. Maulana Hasanuddin diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten pada tahun 1552. Ia melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Dengan dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional, sehingga perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini karena secara geografis, posisi Pelabuhan Banten strategis karena menghadap langsung ke jalur perdagangan, yaitu Selat Sunda dan Laut Jawa. Baiklah, lalu yang kedua, pendiri Kerajaan Banten. Pendiri dari Kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Mendirikan Kerajaan Banten pada tahun 1526. Maulana Hasanuddin adalah pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang mendirikan Kerajaan Banten setelah Kerajaan Pajajaran dihancurkan oleh Portugis. Ia memilih Suro Sowan sebagai ibu kota kerajaannya. Masa keemasannya yaitu masa keemasan Kerajaan Banten terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 Masehi hingga 1683 Masehi. Pada masa ini Banten menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa dan menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Pada masa keemasannya, Kerajaan Banten mencapai beberapa pencapaian antara lain yaitu perluasan wilayah, pelabuhan Banten, serta kebebasan beragama. Faktor kemundurannya: 1. Perperangan saudara. 2. Sultan Ageng Tirtayasa turun tahta. 3. Penyerangan Kesultanan Banten.
Baiklah, selanjutnya peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Benteng Spelwijik, lalu yang kedua Danau Tasikardi, lalu yang ketiga Keraton Kaibon. Dan yang keempat Masjid Agung Banten, lalu yang kelima Mariam Ki Amuk, lalu yang keenam Vihara Avalokitesvara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Audi. Nah, pedagang asingnya itu ya seperti pedagang Gujarat, Persia, Cina, Turki, Pegu dari Myanmar, Keling, Portugis, dan yang lain-lainnya. Baiklah, tapi sebelum penutupan, kami ada yel-yel nih. Kalian dengerin ya. 2, 3, 4. Du, 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 bidabidu. Du, 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 bidabidu. Du, du. Kita anak Indonesia. Kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung madrasah anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta yang terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung madrasah anak Indonesia. Di panggung madrasah anak Indonesia. Di panggung madrasah anak Indonesia tuh bidabidu biduba. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat patut kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 tampil sangat-sangat luar biasa. Maka Bapak berikan sebuah pantun untuk kelompok 2. Mau? Selasih pepaya di pojok sana, melambai daunnya di angin pagi. Terima kasih kepada kelompok 2 menyajikan presentasi tanpa grogi. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Semoga Ananda nanti menjadi talenta hebat di Indonesia. Ya. SKI selalu di hati.